Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu dinamis, menghadirkan berbagai inovasi baru untuk mempermudah kehidupan manusia, sekaligus mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini ada. Begitu pula konsep kecerdasan buatan yang akhir-akhir ini diperkenalkan sebagai sebuah terobosan baru. Artificial intelligence atau AI yang dalam terminologi bahasa Indonesianya sudah diterjemahkan ya, menjadi kecerdasan artifisial. Itu sebenarnya kalau kita pecah dari katanya ya, artifisial itu kan bisa dikatakan sebagai tiruan buatan, intelijen kecerdasan. Jadi kecerdasan yang berharap bisa meniru kecerdasan manusia. AI itu seperti satu pisau, bergantung pemegangnya. Kalau pemegangnya penjahat, maka dia bisa digunakan untuk hal yang jahat. Kalau pemegangnya adalah orang baik, ya katakanlah koki, gitu ya, dia menjadi masakan yang luar biasa ketika mengolah bahan-bahan yang baik. Nah, kalau di luar negeri itu, ini sudah dimanfaatkan untuk yang baik ya, tidak hanya metaverse ya. Jadi sinyal otak itu dimanfaatkan untuk yang disabilitas. Jadi seseorang yang tidak bisa menggerakkan tangannya, gitu ya. Jadi dia hanya diberikan tangan buatan, kemudian di sini dipasang, dikaitkan sama EEG, dia hanya memikirkan, jarinya bisa gerak sendiri. Kemudahan ini juga menyisakan sebuah perdebatan tentang bagaimana teknologi dapat menggantikan manusia. Ikut seminar dengan Pak Dekarwo, beliau menyampaikan bahwa ada efisiensi yang berkeadilan. Itu sebenarnya adalah ekonomi Pancasila. Jadi efisiensi tanpa meninggalkan manusia. Jadi jangan sampai ketika efisiensi ini yang dikorbankan adalah manusia. Jadi ada tahapan di mana kita harus kita full robot atau kita full dengan manusianya. Nah, itu kita butuh itu. Sebagai makhluk yang berakal, kita harus memiliki daya juang untuk tetap dapat memenangkan persaingan di antara gempuran kemajuan teknologi. Saya sangat setuju dengan Jack Ma bahwa semua di dunia ini bisa digantikan oleh robot, kecuali satu, yaitu wisdom. Jadi wisdom, robot nggak punya wisdom. Yang robot juga pasti kan buatan manusia kan, sesuatu yang buatan manusia kan juga pasti akan, ya pasti ada kelemahannya, saya pikir itu. Jadi kita punya kearifan, manusia tuh punya kearifan dibandingkan robot, seperti itu. Jadi kita tuh arif lah, misalkan untuk kita kan sudah bisa mengerem. Ketika kita nggak punya uang, ya kita nggak perlu belanja yang. Ketika ada sales banyak, ya kita harus bisa ngerem diri kita sendiri kan. Ketika ada sales 2.2 lah, ada seperti itu kan, kita kadang-kadang kita harus menganalisis sendiri bahwa itu benar-benar butuh nggak sih dengan barang itu. Jangan-jangan kita itu bukan bagian dari wants, itu bukan bagian dari needs tapi wants. Itu kita harus tahu. Ya itulah bagian dari kearifan dari manusia itu untuk menangkal sebuah intelijen. Yang diperlukan sekarang adalah yang pertama itu adalah ya kita harus tahu skill kita itu seperti apa. Kita tuh bisa nggak sih menjual skill kita? Jangan sampai ketika Anda itu sudah lulus S1 terus nggak punya skill apapun. Nah itu jadi jangan sampai kita nggak bisa menjual diri kita sendiri. Maksudnya menjual di dunia kerja ya, atau orang bisa mempekerjakan kita karena skill kita, seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ketika dia di frame seperti itu, kadang ada yang contoh yang akhir-akhir ini digembar-gemborkan kan, bahwa PNS akan digantikan dengan AI gitu ya. Nah sebenarnya fungsi human-nya nggak akan digantikan, tapi fungsi dalam hal ini tugasnya mungkin digantikan. Jadi ketika seseorang itu PNS kinerjanya kurang bagus, tanpa AI pun ya suatu saat akan digantikan kan, apalagi ada AI gitu. Jadi fungsi-fungsi ini akan dikerjakan AI. Kalau dia tidak improve dengan sendirinya, skillnya ya udah otomatis kan akan tersingkirkan. Pada dasarnya teknologi diciptakan untuk mengatasi problematika. Begitu pula kita yang tetap harus cerdas dalam penggunaan teknologi ini. Utamanya dengan berkembangnya metaverse yang memungkinkan kita menjalankan kehidupan nyata di dunia internet. Yang kedua, orang mungkin akan nyaman di metaverse. Ya, nyamannya itu seolah di metaverse dia kaya raya gitu ya, dia terkenal. Apalagi dia menggunakan avatar yang sangat keren gitu ya, entah cakep, entah ganteng. Nah, padahal di realnya enggak. Jadi dia nggak pernah mandi, nggak pernah apapun di real, di metaverse-nya
keren banget gitu. Akhirnya dia tidak rela untuk melepaskan image-nya yang ada di metaverse. Itu adalah poin negatifnya ya. Jadi kembali lagi ke manusianya harus disiapkan mentalnya itu tadi. Kalau metaverse, kita menggunakan metaverse, kita harus punya gadget. Kita kan harus punya gadget-gadget yang tambahan. Misalkan kayak kacamata yang virtualnya itu, terus kemudian kita harus punya dan segala macam. Itu kan menjadi cost yang tambahan. Jadi sebenarnya adanya ini tuh seperti kayak kita gampangnya, kita punya laptop, kita punya printer. Kalau ini nggak bisa dikonekkan, kan nggak bisa digunakan. Ketika Anda nggak punya softwarenya, kan nggak bisa dikonekkan, nggak berfungsi nih. Nah, metaverse kalau menurut saya sih juga seperti itu. Ketika nanti kita nggak tahu apa kegunaannya, maka akan kembali kepada seperti sosial media yang bisa memecah belah dan segala macam. Tapi ketika metaverse ini memberi keuntungan seperti ada marketplace-nya sebelahnya kayak gitu, terus kita bisa tahu kita harus jalan ke sana dan kita akan ada dunia baru di situ, ya mau nggak mau kita harus menyelami. Kita mau nggak sih mempelajari si AI itu aja. Kalau kita mau, kita nggak hanya sebagai pengguna, tapi kalau kita hanya sekedar menggunakan, ya sudah, ya kita hanya follow saja, akhirnya tertinggal gitu ya. Karena kebutuhannya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita tahu AI, istilahnya ini loh celah kosongnya gitu ya, ini loh kelemahannya AI gitu ya, yang manusia itu bisa dia nggak bisa. Nah, otomatis manusia ini tetap survive lagi. Itu aja ya, yang disiapkannya banyak sebenarnya ya, nggak hanya infrastruktur, tapi termasuk pemahaman, pendidikan, knowledge, psikologinya juga harus dipahamkan lebih lanjut gitu ya tentangnya.